Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Eka Suci Ramadhani dari kelas ETI dengan nomor Standbook 172198. Pada video ini saya akan membahas semua tentang Smart City. Jadi, apa itu Smart City? Smart City yaitu pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sering kita sebut dengan TIC untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan efisiensi operasional berbagai informasi dengan publik, memaksimalkan pelayanan kepada warganya, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Jadi, saya ambil contoh dari Indonesia, yaitu ada Jakarta, Makassar, Yogyakarta, dan juga Bandung, dan masih banyak lagi. Kemudian kita membahas sedikit tentang the rapid evolution of the smart city atau evolusi cepat pada smart city ini. Bukan hanya kata kunci politik lain, smart city telah menjadi sesuatu yang sangat nyata yang dapat sangat meningkatkan kehidupan kita. Setiap kota yang didukung oleh teknologi dapat mentransformasikan menjadi ekosistem yang cerdas dan jenius, yang mampu melibatkan warganya, memberdayakan karyawannya, dan mengoptimalkan operasi. Jadi, Smart City ini merupakan evolusi yang cepat. Mengapa? Karena di sini banyak menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya manusia ini dengan kecerdasan mereka masing-masing. Nah, di sini ada pembagian dari Smart City. Dari smart ekonominya atau ekonomi pintar dari Smart City ini. Smart ekonomi yaitu pendekatan pemecahan masalah ekonomi daerah dengan membuka akses informasi yang luas sehingga meningkatkan peluang warga untuk melakukan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien dengan mereduksi biaya operasional lebih minimal, lebih produktif, dan tumbuh dalam konteks berkelanjutan. Jika semakin banyak inovasi-inovasi baru yang dikembangkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha atau modal. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mengakibatkan persaingan pasar menjadi semakin ketat, sehingga inovasi-inovasi baru perlu diciptakan untuk mempertahankan eksistensi bisnis pelaku usaha tersebut. Jadi di sini persaingan dalam ekonomi di Smart City ini sangat ketat ya. Banyak pesaing-pesaing. Nah, bagaimana TIC bisa jadi media untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kota? Di sini ada penjelasannya dari Smart Economy. Pertama, membuka akses informasi yang luas sehingga meningkatkan peluang warga untuk melakukan aktivitas ekonomi yang efektif. Dengan akses terhadap TIC yang merata pada warga kota seperti tersedianya akses internet cepat dan murah, kecilnya gap warga terhadap teknologi baru, maka akan membuat aktivitas ekonomi menjadi bergairah dengan mudahnya melibat potensi bisnis yang mendorong kemunculan entrepreneur baru. Nah, itu sebabnya peran TIK pada dunia bisnis era sekarang sangatlah besar. Di sini ada contohnya. Penggunaan jejaring sosial untuk melakukan bisnis-bisnis yang dikenal sebagai digital marketing.
Kedua, ada penggunaan teknologi cloud dalam pembuatan interface suatu bisnis yang dikembangkan secara digital. Kemudian ada membuat bisnis lebih produktif serta efisien. Salah satu jawabannya adalah datafication. Nah, ini merupakan yang kita gunakan TIK dalam smart economy ini, atau dalam bisnis-bisnis sering digunakan 3 hal ini. Selanjutnya, ada pembagian smart mobility atau yaitu transportasi dan pembangunan infrastruktur. Apa itu smart mobility? Yaitu bagian pada smart city yang mengkhususkan pada transportasi dan mobilitas masyarakat. Sistem smart yang berbasiskan teknologi informasi untuk mengatur transformasi trafik dan pariwisata. Smart mobility sederhananya merupakan sebuah konsep pemanfaatan teknologi dalam bidang transportasi secara berkelanjutan dengan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi serta kecelakaan berkendara yang berpotensi ditimbulkan. Jadi pada smart city ini kita telah diberi sebuah transportasi umum yang banyak. Beda pada kota-kota kecil lainnya ya. Di sini kita bisa lihat jelas pada smart city ini disediakan berbagai fasilitas untuk SDM. Kemudian ada pembagian smart governance atau pemerintahan. Apa itu smart governance? Penyelenggaraan pemerintahan dengan menyediakan dan memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik. Ada partisipasi aktif masyarakat yang dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan perangkat apapun melalui penggunaan TIK secara lebih cepat, efisien, efektif, responsif, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Ini merupakan keuntungan dari smart governance, yaitu pemerintah daerah membutuhkan bantuan teknologi informasi dan komunikasi TIK serta berbagai teknologi terkini. Implementasi TIK untuk berbagai kebutuhan organisasi pemerintah baik untuk operasional internal organisasi maupun layanan publik. Inilah yang disebut e-government atau sistem pemerintah berbasis elektronik atau disingkat SPBE. Nah, kita bisa lihat di sini semua yang digunakan yaitu website, email, file, multimedia, aplikasi telekonferensi internal, keamanan jaringan. Kita gunakan di sini pada gambar ini. Nah, ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk e-government ya. Selanjutnya ada smart people atau bahasa Indonesianya orang pintar. Nah, smart people ini adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, memiliki budaya yang relatif yang sama, dapat memahami tentang manfaat dan kegunaan sarana infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintahan di lingkungannya masing-masing. Smart people terdiri dari beberapa pendukungnya, antara lain teknologi, efektif, efisien, jaringan, kompetitif, sumber daya. Di sini ada sumber daya alam, manusia, dan buatan.
penerapannya. Yang pertama ada komunitas maupun organisasi masyarakat. Jadi di Smart City ini terdapat banyak sekali ya, kita lihat komunitas yang didirikan dari orang-orang tertentu. Yang pertama, nah di sini ada penerapan komunitas maupun organisasi masyarakat turut mendukung konsep Smart City maupun individu yang mempunyai gagasan yang kreatif untuk mewujudkan perkembangan Smart City. Kedua, mampu memilih para pemimpin atau eksekutif dan legislatif. Mempunyai kebanyakan mereka mempunyai pendirian masing-masing ya. Nah, selanjutnya ada smart living atau lingkungan pintar. Smart living ini sebagai tren yang melibatkan kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Nah, smart living ini mulai dari tempat tinggal hingga tempat kerja. Smart living merupakan konsep yang efisien, lebih murah, dan lebih cepat dalam pembangunan. Teknologi baru dapat mengurangi biaya, emisi karbon, menambah umur yang panjang bagi bangunan. Kemudian perusahaan mengemudi tren menyediakan solusi terkait dengan berikut aspek konstruksi, yaitu bahan canggih, meningkatkan proses konsep yang inovatif dan efisiensi. Hal ini dapat digambarkan melalui teknologi ditawarkan oleh perusahaan dipamerkan dalam studi kasus. Yaitu ada pemantauan nirkabel infrastruktur, pembangun terintegrasi, fotovoltaiks sebagai pengganti konstruksi tradisional bahan, desainer rumah mobil. Kemudian ada limbah untuk energi teknologi dan sertifikasi yang paling ketat, hijau pasar bangunan. Ada smart environment atau lingkungan pintar. Nah, sebagian pasti sudah tahu ya, smart environment itu yaitu lingkungan yang ditunjang oleh adanya teknologi yang berkembang secara pesat. Di sini kita bisa membedakan membedakan Poslan, yaitu ada tiga macam environment. Yang pertama, virtual home environment, physical environment, and human environment. Tadi kan ada tiga, yaitu virtual home environment, yaitu dalam komputasi mobile. Virtual environment itu merupakan konsep bahwa jaringan yang mendukung pengguna seluler harus memberikan mereka lingkungan komputasi yang sama di jalan yang mereka miliki di lingkungan komputasi rumah atau perusahaan mereka. Kedua, lingkungan fisik, yaitu keadaan atau kondisi yang di dalamnya juga termasuk suasana. Karakteristik lingkungan fisik merupakan segi paling nampak dalam kaitannya dengan situasi. Yang ketiga ada human environment, yang dimana lingkungan tersebut hanya terdapat manusia yang memiliki pola hidup dan pola pikir yang baik dan sehat. Ini merupakan pembagian smart environment ya. Nah, ada 3 dimensi pada smart city. Maksudnya apa? Yaitu dapat diambil garis besar dari mengartikan konsep smart city sebagai konsep yang telah melalui penyempurnaan dari konsep yang telah terlebih dahulu berkembang dengan menambal kekurangan-kekurangan yang ada.
dan mempertimbangkan aspek-aspek yang mungkin belum ada pada konsep-konsep berbasis TIK yang telah muncul sebelumnya. Konsep ini pada akhirnya tidak hanya berdasarkan pembangunan dan pengelolaan kota dalam dimensi teknologi, namun juga mencakup dimensi manusia dan dimensi institusional. Nah, ini merupakan 3 dimensi pada Smart City. Ya, ada 3, yaitu dimensi teknologi, dimensi sumber daya manusia atau SDM, kemudian ada dimensi institusional. Ini penjelasannya. Nah, penerapan Smart City di Indonesia. Sistem Smart City atau sistem kota pintar di Indonesia pertama kali berada di Jakarta seperti QLUI dan Krop, di mana kehadirannya bisa dibilang sangat baik. Tidak lama kemudian beberapa kota besar di Indonesia menerapkan Smart City untuk menjadi kota modern yang berteknologi. Nah, kita bisa lihat penerapan Smart City di Jakarta ya. Kita tidak ragukan lagi kalau Smart City-nya yang di Jakarta mereka lebih canggih pastinya daripada di kota-kota lainnya. Penerapan Smart City pada Jakarta, yaitu yang merupakan pusat kontrol dan mampu menerima pengaduan masyarakat mengenai masyarakat sosial, macet, banjir, sampah, kriminalitas, pelayanan publik, dan masalah lain di ibu kota. Kemudian ada Bandung, konsep Smart City yang meliputi HYU untuk perizinan online, SIP untuk rapor camat oleh warga, Citizen Complaint online, Silakip untuk memonitoring kerja Pemkot dan penggunaan sosial media Twitter sebagai ajang komunikasi warga. Kita bisa lihat di Denpasar, Semarang dulu ya. Sistem informasi perencanaan daerah, informasi monitoring, evaluasi, pelaporan warga online terintegrasi aplikasi CCTV publik, sampai sistem perizinan bangunan yang dapat diurus tanpa perlu datang ke kantor pemerintah. Ini penerapan Smart City pada Semarang. Kemudian Yogyakarta. Nah, Yogyakarta ini menggunakan sistem kelistrikan melalui smart grid, akan mengatur penggunaan pembangkit listrik dengan energi terbaru EBT dan energi fosil. Pembangkit tersebut perlu diatur karena tidak selamanya EBT bisa terus beroperasi, perlu disangga pembangkit fosil. Sini ada Makassar, kota yang mampu memantau kemacetan dan sistem pembayaran parkir online yang sudah on the track. Selain itu, Makassar juga sudah memiliki Makassar Smart Card yang bisa digunakan untuk kepentingan dalam urusan sistem pemerintahan dan pembayaran. Seperti jalan tol juga ya, di sini sudah menggunakan card. Tidak perlu bayar lagi dengan offline seperti kemarin, tidak perlu menggunakan petugas. Kemudian ada Surabaya, salah satunya adalah konsep traffic light yang diatur dengan closed circuit television atau CCTV.
Dan integrated traffic system management, di mana ketika antrian panjang di depan lampu lalu lintas, maka secara otomatis lampu berwarna merah akan berjalan lebih pendek. Nah, ini belum ada ya di Makassar. Baik, sekian presentasi saya. I hope this video be beneficial for all of us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.